Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Yazid. Saya dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Program studi saya yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4H. Nomor induk mahasiswa saya 2323240184. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang hak asasi manusia, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Pak Agung Zakwan Tuba, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada semua manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti berlaku untuk semua orang di seluruh dunia dan tidak bisa dicabut. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu: 1. Melekat. Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap manusia hanya karena ia manusia. Kedua, yaitu universal, berlaku di mana saja untuk siapa saja tanpa diskriminasi. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut seorang pun atau badan yang berhak mencabut hak asasi manusia. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua hak, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sama pentingnya dalam saling terkaitnya. Terakhir yaitu kodrati. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian negara atau pemerintah. Kategori hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu hak sipil dan politik. Hak ini menjamin kebebasan individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sipil. Contohnya itu hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul, dan hak atas peradilan yang adil. Yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak yang menjamin kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya individu. Contohnya atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang layak. Dan terakhir itu hak untuk partisipasi dalam kehidupan budaya. Dasar hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Di tingkat internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Dokumen yang menjadi landasan utama internasional. Yang kedua, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Yang ketiga, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang terakhir yaitu konvensi internasional lainnya yang mengatur hak-hak tertentu sebagai konvensi tentang hak anak, konvensi tentang penghapusan segala untuk diskriminasi terhadap perempuan, dan lain-lainnya. Tingkat nasional. 1. Yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mencantumkan bab tentang hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1900 tentang hak asasi manusia yang mengatur lebih rinci mengenai berbagai jenis HAM dan mekanisme perlindungannya. Undang-undang yang terakhir itu undang-undang lain yang terkait dengan HAM. Misalnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain-lainnya. Hak asasi manusia sangat penting karena menjaga martabat manusia. Hak asasi manusia mengakui bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama dan berhak diperlakukan dengan hormat. Yang kedua itu mencegah penindasan dan diskriminasi. Hak asasi manusia memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang
yang meredakan atau mendiskriminasikan individu atau kelompok. Yang ketiga yaitu mendorong keadilan dan kesejahteraan. Hak asasi manusia membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Yang terakhir yaitu mewujudkan perdamaian dan keamanan. Tantangan dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia telah diakui secara luas, penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti satu, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami apa itu hak dan mengapa pentingnya untuk dilindungi. Yang kedua, kesengajaan sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu budaya dan tradisi diskriminatif. Beberapa praktek budaya, tradisi dan melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan dan kelompok minoritas. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya efektivitas sistem untuk aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir itu konflik dan kekerasan. Situasi konflik dan kekerasan seringkali menjadi lahan subur bagi pelanggaran hak asasi manusia. Baiklah, kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia penting untuk menjaga martabat manusia, mencegah penindasan dan diskriminasi, mendorong keadilan dan kesetaraan, serta mewujudkan perdamaian dan keamanan, meskipun telah diakui secara luas. Penegakan hak asasi manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki peran penting dalam mengajukan hak asasi manusia dengan cara mempelajari, menghormati, menyuarakan kepedulian, mendukung organisasi hak asasi manusia, dan partisipasi dalam aksi-aksi damai. Dengan upaya bersama kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, martabat bagi semua. Itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya materi tentang hak asasi manusia mata kuliah PPKN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.